Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami berupa materi media penyuluhan pertanian. Adapun anggota dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi pada kali ini, yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Yusuf. Kemudian ada Bobi Nugraha Saputra, Fitri Rahmadani, Muhammad Bara Arhamsyah. Kemudian yang terakhir ada Unai Hanifah Kanza Azizi. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan dipresentasikan oleh teman-teman. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai pengertian media penyuluhan dan juga manfaat media penyuluhan. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara. Kemudian media dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mentransferkan atau menyalurkan informasi dari sumber informasi menuju ke penerima informasi. Kemudian untuk manfaat media penyuluhan, yaitu berperan penting dalam menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada pelaku usaha terutama petani. Adapun informasi yang diberikan yaitu materi-materi atau informasi-informasi seputar dunia pertanian atau berkaitan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahar Arhamsyah. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ucup, yaitu mengenai peranan daripada media penyuluhan terhadap berjalannya suatu kegiatan penyuluhan pertanian. Di sini kami menemukan ada 3 peranan dari media penyuluhan tersebut. Yang pertama yaitu sebagai saluran komunikasi atau channel dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Di sini dimaksudkan ada 4 poin. Yang pertama yaitu A. Menyalurkan pesan atau informasi dari sumber atau komunikator kepada sasaran. Sasaran yang dimaksudkan di sini yaitu petani dan keluarganya. Kemudian B. Menyalurkan feedback atau umpan balik dari sasaran atau komunikan kepada sumber atau komunikator sebagai bahan evaluasi. C. Menyebarluaskan informasi ke masyarakat dalam jangkauan yang luas. D. Memungkinkan pelaksanaan penyuluhan pertanian secara teratur dan sistematik. Kemudian yang kedua, di sini ada media penyuluhan sebagai media belajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Di sini pada poin pertama yaitu A. Memberi pengalaman belajar yang integral dan konkret ke abstrak melalui pengalaman langsung. B. Memungkinkan proses belajar dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. C. Memungkinkan proses belajar dapat berjalan secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu media penyuluhan pertanian sebagai peragaan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Terdapat 4 poin di sini. Yang pertama yaitu A. Belajar lebih efektif bila dengan melihat, mendengar, dan sekaligus mengerjakan, atau biasa disebut learning by doing. B. Media penyuluhan pertanian mempertinggi efektivitas belajar karena menarik perhatian, memusatkan perhatian, dan memberikan kejelasan. C. Meningkatkan interaksi antara petani dengan lingkungan atau belajar langsung dari lingkungannya. Kemudian yang D. Memungkinkan untuk meningkatkan keterampilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada materi jenis media penyuluhan pertanian. Media penyuluhan pertanian sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama media penyuluhan tercetak. Biasanya berupa gambar, sketsa, foto, poster, leaflet, folder, brosur, dan majalah.
Media penyuluhan tercetak sendiri memiliki kelebihan dapat dibaca berulang-ulang dan dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing individu. Sedangkan kelemahannya sukar menampilkan gerak dan cenderung membosankan bila isinya terlalu padat dan panjang. Lalu yang kedua, media penyuluhan audio atau suara. Biasanya berupa kaset, CD, DVD, dan MP3. Media penyuluhan audio sendiri memiliki kelebihan berupa informasi yang dikemas sudah tetap, sehingga meskipun disampaikan secara berulang-ulang tetapi isinya tetap sama. Sedangkan kelemahannya bila terlalu lama akan membosankan. Lalu yang ketiga, ada media penyuluhan audiovisual atau suara dan gambar. Biasanya berupa slide film, film strip, video dari VCD dan DVD atau YouTube, lalu televisi dan komputer. Media penyuluhan audiovisual ini memiliki kelebihan berupa memberikan gambaran yang lebih konkret, lebih atraktif, dan lebih komunikatif. Namun kelemahannya ada pada biaya produksi yang relatif lebih mahal dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk produksinya. Dan selanjutnya, media yang keempat ada media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata. Biasanya berupa benda sesungguhnya, sampel, spesimen, model, maket, simulasi, dan atau alat peraga. Media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata ini memiliki kelebihan, yaitu menyediakan lingkungan belajar yang mirip dengan lingkungan kerja sebenarnya, sehingga sebagai stimulasi terhadap banyak indera dan digunakan sebagai latihan kerja. Namun kelemahannya ada pada biaya yang relatif lebih mahal untuk pengadaan benda peraga tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya akan membawakan tentang materi yaitu pengelompokan media penyuluhan pertanian. Baik, pengelompokan media penyuluhan pertanian dibagi menjadi 4 macam, yaitu berdasarkan panca indera, yang kedua berdasarkan daya input atau jumlah sasaran, yang ketiga berdasarkan tingkat pengalaman pelajar, dan yang terakhir yaitu ada berdasarkan bentuk karakteristik media. Baik, kali ini kita akan membawakan materi yang pertama yaitu berdasarkan panca indera. Apa saja sih yang termasuk dalam berdasarkan panca indera itu? Yang pertama ada media benda sesungguhnya atau rangsangan melalui seluruh panca indera. Selanjutnya ada media audiovisual yaitu rangsangan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan seperti film, siaran televisi, dan juga video. Selanjutnya ada media visual atau penglihatan dapat berupa film, slide, foto, dan juga poster. Dan yang terakhir media audio atau pendengaran dapat berupa kaset rekaman dan juga siaran radio. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu berdasarkan daya liput atau jumlah sasaran. Apa saja sih yang termasuk dalam daya liput atau jumlah sasaran? Yang pertama ada media massal. Contohnya seperti siaran radio, siaran televisi, dan juga media cetak. Selanjutnya ada media kelompok. Apa saja sih yang termasuk dalam media kelompok? Yaitu film, slide, kaset rekaman, dan juga transparasi. Selanjutnya, dan terakhir ini ada media individual, yaitu benda sesungguhnya, atau juga yang disebut dengan spesimen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu berdasarkan tingkat pengalaman pelajar. Apa saja sih yang termasuk dalam tingkat pengalaman pelajar ini? Yang pertama ada media yang memberikan pengalaman belajar melalui kehidupan masyarakat. Contohnya seperti petak percontohan. Selanjutnya, ada media yang memberi pengalaman belajar melalui benda atau situasi tiruan. Contohnya seperti simulasi, permainan, dan juga model. Selanjutnya, model media yang memberi pengalaman belajar melalui audiovisual, AIDS, atau biasanya disebut dengan AVA, yang biasa
dalam contohnya berupa film, slide, kaset, dan juga rekaman. Dan yang terakhir yaitu media yang memberi pengalaman belajar melalui kata-kata baik lisan ataupun tertulis, seperti buku, majalah, dan juga ceramah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu berdasarkan bentuk karakteristik media. Apa saja yang termasuk dalam bentuk karakteristik media? Yang pertama ada media benda atau situasi sesungguhnya, yaitu percontohan tanaman atau ternak. Selanjutnya ada media yang berupa atau situasi tiruan berupa model, simulasi, permainan, simulasi. Selanjutnya ada media terproyeksi berupa film, siaran TV, dan juga film slide. Selanjutnya ada media tercetak, misalnya poster, leaflet, folder, dan juga liptan. Dan yang terakhir yaitu media terekam berupa kaset, siaran radio, CD, VCD, ataupun DVD. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bawakan pada materi ini. Apabila ada kurang dari saya, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari media penyuluhan pertanian. Yang pertama, yaitu media penyuluhan diartikan sebagai perantara berbentuk sarana dan alat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan penyuluhan. Media penyuluhan berupa media cetak, audio, audiovisual, dan objek nyata. Yang kedua, media penyuluhan dikelompokkan berdasarkan alat indera, daya liput atau jumlah sasaran, pengalaman belajar, dan bentuk atau karakteristik media. Peranan media penyuluhan dapat dilihat dari segi saluran komunikasi, proses belajar, dan peragaan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.